Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim musik pemuji. Boleh duduk kembali. Shalom. Ya, udah ada IKBP, kelihatan banget juga ya. Tingkat 3 nggak ada juga ya. Ya, saya berharap semua saudara kabarnya baik. Amin. Oke, amin. Baik. Kita akan merenungkan satu barang firman Tuhan yang mungkin sebenarnya bukan hal yang baru buat kita, tetapi saya akan mengulang sesuatu yang mungkin penting juga dalam kehidupan kita. Nah, kalau suka film action, maka kalau saudara ngikutin Fast Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah muncul ya. 9 itu yang mana? 9. Pokoknya itu ya. Saya paling suka yang ke-7. Ya, yang ke-7 ini ada teknologi yang menarik, yaitu God Eyes Design. Dimana dalam cerita sequel itu bahwa dia mau lari ke ujung manapun bisa ditangkap, bisa dideteksi gitu. Dengan semua CCTV, dengan semua kamera nggak dinyalakan aja, tapi teknologinya bisa ambil, kemudian dicari orang itu dan orang itu dapat. Makanya kemudian dia bilang di Fast Furious 7 itu God Eyes Design. Jadi orang nggak bisa sembunyi dari rancangan itu. Apakah ini fiksi? Apakah ini sudah ada beneran? Saya tidak tahu. Tapi memang teknologinya ada, gitu kan. Nah, tentunya ketika saya mau mengkhotbahkan ini, pasti saya punya latar belakang ya untuk kita pelajari, kemudian saya sampaikan kepada saudara. Jadi ketika peristiwa kapan itu saya pulang malam, terus kemudian ada Kak Gomtom, ada Kak Tony, ada beberapa mahasiswa duduk-duduk di sana, kemudian saya tanya, ngapain kok belum tidur? Kita sedang kecolongan, Mas. Apa yang dicolong? Ada mahasiswi kabur gitu kan. Kok kamu tahu kabur? Oh itu hari Jumat. Saya ingat itu hari Jumat. Kok tahu dari kabur dari mana? CCTV. Wah, sedap itu. Mas Tony itu baru bilang gitu. Dari siapa yang bukan? Mas Tony atau Mas Tony? Atau di antara keduanya? Oh, Mas Tony. Oh, saling menunjuk. Sudah dipastikan itu lompat pagar. Nah, sejak itu saya mencoba mengawasi semua CCTV. Ternyata saya lupa kalau di ST3 terinstall di HP yang lama, gitu kan, yang hilang itu, yang nggak tahu kemana HP-nya. Saya terinstall di sana. Nah, sehingga kemudian saya coba mengamati CCTV itu, gitu kan. Dan dalam pengamatan saya, ya ternyata memang ada aja yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya, gitu kan. Bahwa ya macam-macam lah gitu kan. Sehingga sampai semalam bikin geger kalian di antara kalian yang saya harus mengeluarkan suara singa saya, gitu kan. Karena saya cek CCTV, saya sudah kategorikan ini pelanggaran. Sehingga saya datang pertama tuh baik-baik ya kan, saya datang ke sana, saya tegur, ayo pulang, ayo kembali, sudah izin belum Pak. Yang lain nonton di sana tapi yang di sana dua-duaan, di sana, waduh ini sudah pelanggaran gitu kan. Dari mana saya dapatnya? CCTV sebenarnya, ya kan. Damai sejahteralah saya sambil menyiapkan khotbah itu, saya di kantor, saya belajar kan gitu kan. Datang lagi. Sementara sedang ngetik PowerPoint-nya, kok penasaran banget ingin ngecek lagi. Saya cek lagi, lah kok orang yang sama. Sudah mulai toel. Saya keluar, saya teriak nama, kan? Saya sebut nama dan maaf Pak Yes kalau jantungnya jadi berdebar-debar dan sampai Pak Yes keluar, gitu kan. Suara singa saya keluar, ya kan? Saya sebut satu nama. Pulang. Sudah bikin pelanggaran. Karena bukan tidak diperingatkan, sudah diperingatkan. Sudah saya suruh pulang di awal. Sudah aman di awal. Saya balik lagi nggak aman ternyata, gitu kan. Ternyata mahasiswa memang lebih pintar kadang-kadang daripada stafnya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu kemudian saya muncul tuh. Ini sudah jelas-jelas. Maaf kata ya, sebelum saya lanjutkan. Sementara saya pujian tadi, saya coba iseng lagi. Ini sementara 5 menit, 95 menit saya iseng buka aja. Ya ada ini pelanggaran ini. Mahasiswa keluar dari sini. Sementara kita ibadah, ini ada mahasiswa yang keluar dari sana ini. Dari situ ibadah. Saya kira, aduh Tuhan, aku mau khotbah, aku nggak mau marah. Saya bilang sama Bang sini, Bang tolong nanti dicek, kita urus nanti setelah saya khotbah. Keluar. Sementara kita puji-pujian, kok bisa santainya gitu loh. Itu kan jelas-jelas ada CCTV gitu ya, yang jelas kelihatan gitu, kamu nggak bisa lari gitu.
kok ya bisa gitu. Nah kemudian saya mulai merasa, Tuhan saya harus kasih apa sih ini? Sebenarnya di rapat saya sudah ada tema khusus yang harus dibahas. Nah ternyata itu nggak muncul di hati. Nah mungkin Pak Sam yang akan khotbah minggu depan soal apa yang akan dirapatkan itu dibahas. Mungkin saya tidak tahu kalau Tuhan juga berkehendak yang lain. Tapi mari kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-7. Kalau bisa dibaca bersama-sama. Kalau nggak bisa dilihat di Alkitab saudara. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dua kali lagi, 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Terakhir 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan mengawasi orang jahat. Nah kalau kita mengerti ayat ini, tentunya kita kemudian berpikir, mau penafsiran jenis apapun yang kemudian nanti kita akan pakai, sebenarnya sudah tidak ditafsirkan aja, ayat ini sudah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh penulis Amsal. Di mana Amsal mengatakan 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau sudah ada teknologi God Eyes yang betul-betul ada seadanya di Fast Furious yang seri yang ke-7, betapa sebenarnya orang itu sudah tidak punya pergerakan lagi karena sudah bisa membaca di mana-mana. Itu buatan manusia yang masih ada batasannya. Nah kalau kita lihat Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga tadi, bahwa mata Tuhan berarti itu hal yang Tuhan lakukan yang tidak ada batasannya. Nanti kita akan di belakang kita akan membaca Mazmur 139. Nanti kita akan lihat di poin sana. Nah kalau Tuhan itu memiliki mata yang mengawasi setiap orang, di akhir 2022 maka sudah ditetapkan di bulan Oktober atau November penduduk kita ini sudah mencapai 8 miliar, sudah sah itu. Jadi bukan lagi 7, sekian, sudah 8, mungkin sekarang sudah mulai mencapai lebih. 8 miliar itu bukan angka manusia yang sedikit, itu angka manusia yang begitu banyak. Tapi saya punya keyakinan, berdasarkan Alkitab yang tadi kita baca, firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Bahkan dia tidak terbatas dengan adanya manusia yang sebanyak 8 miliar. Ketika anak saya Jose mulai belajar tentang kedalaman laut dan makhluk laut yang ada di paling dalam, jenisnya, macamnya apa aja yang sebenarnya manusia mungkin sebagian tidak bisa menyentuh di sana, Tuhan pun saya ngerti ada di sana. Yang dikatakan dan disimpulkan oleh sebagian orang, palungan yang paling terdalam adalah palungan. Itu pun pasti Tuhan tahu apa isinya. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan mengawasi orang baik. Nah kalau kita mengerti ayat ini, maka kemudian muncul beberapa alasan yang kemudian akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Kenapa Tuhan memiliki pengawasan atau matanya ada di segala tempat? Bukan berarti matanya Tuhan banyak sekali, tidak. Tetapi Tuhan memiliki sebuah ketidakterbatasan untuk mengawasi, untuk melihat setiap pergerakan manusia yang meskipun sekarang sudah mencapai 8 miliar adanya. Yang pertama yang saya pelajari, kenapa ada mata Tuhan yang mengawasi segala tempat? Maka yang pertama, mata Tuhan itu ada supaya dalam setiap kehidupan kita itu ada batasan hidup. Adam dan Hawa itu diciptakan manusia yang sempurna, manusia yang belum ada dosanya, manusia yang diciptakan sama persis dengan Tuhan. Tapi dalam hidupnya sudah ada boundary, sudah ada batasan. Dan Hawa, semuanya ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Tuhan sudah kasih boundaries terhadap setiap manusia.
Waktu Tuhan mengawasi setiap manusia, waktu Tuhan mengawasi setiap kita, maka hidup kita itu mulai ada batasan sebenarnya. Sehingga kemudian waktu dijelaskan oleh Paulus dalam suratan Galatia, maka dijelaskan lagi, sekalipun kita dulu dari hidup dalam dosa dan kemudian dimerdekakan, bukan kemudian kita tuh merdeka sebebas-bebasnya. Apa aja boleh kita lakukan, apa saja boleh kita kerjakan tanpa melanggar atau tanpa adanya batasan-batasan. Tidak. Ternyata dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 di sana dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Kalau kita sadar bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, maka kita mulai mengerti bahwa pergerakan hidup kita itu dibatasi oleh Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita bisa sembunyi dari Allah. Dalam rapat dapat laporan, di Hebron masih bau-bau Pak. Berapa sekian yang tahun 2022 di Adulam, Mas Tony juga kasih laporan, di Adulam masih ada bau-bau. Nggak tahunya, bau-baunya sebagian tertangkap. Di sana sudah ketahuan, di sana sudah ketahuan, nah larinya ke sana, ke Elim. Ngapain ke Elim? Nonton YouTube. Ini kawasan wanita. Ngapain kamu di sini? Buang air besar. Oke, saya masih terima. Saya belum bisa marah. Tak tanyain lagi. Keluarin semua yang ada di kantong. Kantongnya dikeluarin sudah ada, tapi tinggal ngoreknya. Gak bisa bohong. Mantap dia. Ada. Kita yang terbatas masih bisa ngawasin. Supaya apa? Hidup kita ini memang ikutin aturan. Apalagi matanya Tuhan yang melihat kita. Masa kita nggak punya batasan hidup? Masa kita nggak punya sesuatu yang takut sama Tuhan? Yang bahwa kita tuh nggak bisa sembunyi di mana-mana. Pelanggaran apapun, dosa apapun yang kita sembunyikan, Tuhan nggak bisa ditutup-tutupin. Semuanya bisa dibongkar sama Tuhan. Itulah sebabnya kemudian kita menyadari kalau mata Tuhan ada di mana-mana, hidup kita itu ada boundary, hidup kita itu ada batasannya. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita sudah merdeka, dalam Kristus kita sudah bebas. Dalam Kristus kita bisa melakukan ini dan itu, tapi bukan berarti semuanya bebas sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan yang Tuhan mau, dan saudara lihat ada mata yang memandang di dalam setiap kehidupan kita. 24 jam non-stop, berapa waktu lamanya kita, Tuhan selalu lihat kehidupan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mari kita buka Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama. Kita akan baca kembali bersama-sama. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang dituju. Dua kali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang dituju. Terakhir, 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan adanya mata Tuhan yang mengawasi kita non-stop dalam kehidupan kita, maka harusnya dalam hidup kita ini ada takut akan Dia. Sehingga kemudian saya selalu berkata, bukan tidak boleh, silahkan pakai penutup-penutup dan lain sebagainya. Kalau mau tidur dengan alasan silaulah lampunya apa segala macam, kami mengizinkan. Tapi kalau pagi lepas itu,
Sebab siapa yang tahu saudara sedang melakukan kejahatan apa di dalam tirai-tirai bambu itu? Halo? Ada yang dari jaret, ada yang dari handuk, ada yang dari segala macam. Itu kalau nggak dirapikan kayak rusunawa, rumah susun. Semuanya tersampir di mana-mana. Pagi bersihkan, lipat. Dan kami mengerti kalau memang kesilauan kita izinkan. Cuman kami juga bisa berasumsi. Siapa tahu kalian berbuat jahat di situ karena kalian berpikir gak ada yang tahu. Mumpung gak ada yang tahu, Indomie kita keluarkan dari bawah barang, kasih masakku sedikit-sedikit, ngeremetnya pun pelan-pelan karena temennya sudah tidur. Terus kalian nikmati sendiri dan berkata sedap. Kalau di sana enak mati. Mana di Gadis sekarang? Gadis sedang dipromosikan ya. Dia sedang nari di mana-mana. Apa-apa enak mati. Apanya sih yang mati? Oh enak sekali. Kita berpikir bahwa kita bisa lakukan sesuatu tersembunyi karena yang lain nggak tahu. Staff nggak tahu, teman kita nggak tahu. Ingat, ada Tuhan yang mengawasi kita. Sehingga kemudian ada takut akan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita mau melakukan dosa pun sudah ada di sini teguran pasti. Hey, pasti ada teguran di sini. Pasti ada sebuah warning, pasti ada sebuah hal yang membuat hatimu gedebak-gedebuk untuk melakukan pelanggaran. Tapi kalau hati kita sudah nggak gedebak-gedebuk, perasaan kita sudah mati, itu beda cerita, itu lain cerita. Tapi kalau kita menyadari mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi jalan orang jahat dan jalan orang baik, maka yang kedua pasti takut akan Allah ada di dalam kehidupan kita. Waktu takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita, Mazmur tadi mengatakan kepada kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Pasti orang yang takut akan Tuhan itu penuh dengan yang namanya damai dan sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti nggak akan deg-degan. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti nggak akan takut untuk apapun yang terjadi. Kenapa? Karena sudah takut akan Tuhan duluan. Saya waktu SD saya ingat sekali, karena saya memang dulu suka mencuri, tapi hari itu pas saya tidak mencuri. Hari itu hanya sial aja. Jadi semuanya dipanggil sama nama guru saya, namanya Pak Yusa Susilo. Jadi ketahuan sama Pak Yusa itu hanya dari tatapan mata. Kalau memang orang benar dan tidak melakukan, dia akan berani menatap pandangan lawan. Tidak ada gelisah sama sekali. Tapi kalau sudah salah, matanya cuma gini. Pasti begitu, pasti takut. Kenapa? Kalau kamu begitu berarti ada sesuatu yang salah. Kalau kamu begitu berarti sesuatu yang salah. Sampai dengan hari ini saya di WA salah satu dosen, Pak ini kenapa anaknya nggak pernah ketemu sama Bapak? Aku nggak tahu. Sudah 4 kali lebih saya suruh ketemu Pak Anto. Sampai dengan hari ini anak itu nggak ketemu dengan saya. Lalu dosen itu berkata, sebenarnya ada apa sih Pak? Aku juga nggak tahu Pak. Kenapa anak itu nggak tahu, nggak mau ketemu dengan saya? Terus kesimpulannya dari dosen itu, mungkin takut. Nah, takut itu kan, kalau takut sama saya, kenapa? Pasti ada sesuatu dong. Tapi kalau takut akan Tuhan ada, saudara tetap damai sejahtera aja. Mau lauknya nasi dengan tahu, dengan tempe, dengan sawi yang tidak berubah setiap minggu. Karena saya lihat yang terakhir belanjaannya sampai dibawa ke pintu gerbang, gitu kan. Tetap bersuka cita. Tapi kalau hatimu sudah tidak memiliki takut akan Tuhan, ya sawi lagi. Nah ini Tante Erni kalau Sabtu Minggu kayaknya nggak pernah ngecek kita nih. Kak Tre kadang-kadang di kamar, nggak mungkin ini. Nah, siapa tahu COD bisa. Ayam penyet, bunyuntrik. Pesen lah ayam nyuntrik.
Karena nggak takut akan Tuhan kan, waktu dimakan, mencret, langsung minta obat. Saudara, takut akan Tuhan membuat seseorang itu bahagia. Ukuran bahagia manusia, damai sejahtera. Yesus yang memberikan damai sejahteranya sendiri buat kita. Waktu beliau mau naik ke surga, beliau berkata, damai sejahteraku, ku tinggalkan bagimu. Itu sebuah kebahagiaan, itu sebuah hal yang tidak bisa dinilai dalam kehidupan seseorang. Sama seperti seseorang yang memiliki takut akan Tuhan di dalam dirinya. Untuk berbuat sesuatu, dia pasti mikir duluan. Untuk melakukan sebuah kesalahan, dia pasti berpikir duluan. Dia pasti bergejolak dalam hatinya terlebih dahulu. Itulah sebabnya begitu penting takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi jalan orang jahat dan jalan orang baik. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi semua orang? Ini kabar berita baiknya buat orang yang nomor 2 tadi sudah memiliki takut akan Tuhan di dalam hidupnya karena dia menyadari mata Tuhan ada di mana-mana. Maka yang ketiga, yang terakhir dalam kehidupan kita, bahwa manusia akan memiliki sebuah keyakinan, sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Saya baca Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Badan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. 23-24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga aku ya Allah, dan hatiku
Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalan Sion, dan tuntunlah aku jalan yang kekal. Bagian yang ketiga, kenapa mata Tuhan itu ditunjukkan kepada kita untuk mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Pada waktu saudara memiliki takut akan Tuhan di dalam hidup saudara, maka saudara pasti memiliki sebuah keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa memiliki sebuah keyakinan? Sebab apapun, dimanapun, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat, di situ ada penyertaan Tuhan. Kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Kita nggak bisa menjauh daripada Allah. Di mana kita memiliki takut akan Allah, di mana kita menyadari mata Tuhan mengawasi kehidupan kita, maka kita meyakini dengan penuh sebuah pertolongan, sebuah kepercayaan kita kepada Allah. Hari Jumat itu, sebelum saya ketemu dengan Pak Gomgom dan Pak Antoni itu, kami hampir saja lewat. Saya, istri, Kristi sama Jose pulang kami dari belanja kalau tidak salah pada waktu itu. Pas persis di karangannya Islamic Center. Jadi ada sepeda motor yang tidak pakai lampu, belakangnya truk, jadi dia nggak lihat, dia banting ke kanan, dan itu kalau Tuhan nggak tolong kita, pasti habis kita. Hitungannya detik. Istri saya sudah bangun dari kursinya, sudah teriak, "Yesus tolong!" Saya tenang, saya langsung refleks aja, saya banting setir saya ke kiri, dan itu persis di ujung jalan sudah habis, dan truknya langsung bisa, setelah dia banting ke kanan, dia langsung bisa banting ke kiri, sehingga kami tidak lewat. Tapi kalau misalkan itu terjadi, kami lewat, persis pas, hitungannya sangat detik. Di situ kemudian kami menyadari pertolongan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kalau kita meyakini mata Tuhan ada di pengawasan kita, keyakinan dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Kita akan tetap yakin kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya kepada Allah kita. Kita nggak akan takut. Kita nggak akan berhenti dengan semua tantangan-tantangan yang ada. Kita punya keyakinan kepada Tuhan. Kita akan kerjakan apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan pasti bisa. Kenapa? Penyertaannya, pertolongannya selalu diberikan kepada kita. Bahkan Daud ini diceritakan sungguh sangat luar biasa. Setelah dia ceritakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke langit, ke dunia orang mati, ke dalam laut, engkau tetap ada di situ." Lalu dia mulai ceritakan betapa dahsyatnya Tuhan untuk merencanakan kehidupan kita, sehingga kemudian kita semakin tahu dan semakin menyadari waktu matanya itu ada dalam mengawasi kita, betapa rasa harganya hidup kita, betapa rasanya kita itu betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu akan kita jalani dengan semaksimal mungkin. Dalam komunikasi saya kepada dalam komunikasi saya kepada saudari yang meninggalkan kampus ini, dia menyebutkan semua alasan. Dia kirim semua foto-foto kepada saya, tapi kemudian endingnya yang membuat kemudian saya membuat kesimpulan yang dia bilang begini, "Saya menyesal sekali dan betul-betul menyesal. Saya kangen kampus. Saya merasa tidak bertanggung jawab. Saya merasa," dia menyesal, dan dia akhirnya pengen banget kembali ke kampus. Kita sudah bilang, perhatikan hidupmu. Artinya apa? Menjadi pembelajaran buat kita. Penyesalan selalu datang di akhir, nggak pernah datang di awal. Tapi kalau saudara percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, apapun situasi yang terjadi di sekeliling kita yang mempengaruhi hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan dan yakini dan percayai. Kalau sudah diserahkan,
maka Tuhan yang akan tanggung jawab semuanya. Amin. Amin. Maka Tuhan ada di mana-mana, mengawasi setiap kehidupan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Hargai hidup saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita renungkan firman Tuhan bersama. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Saya tidak bisa, tapi saya pikir ini pujian yang bagus. Lagu judulnya Tenang. Sebab kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, sudah ada mata Tuhan yang mengawasi hidup kita. Kalau ada takut akan Allah, pasti saudara berbahagia. Saudara gak takut yang lain. Malaikat mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah gelap. Lewat lembah gelap
kami karubakan, tambah-tambahkan kami karubakan, tambah-tambahkan kepada kami karubakan Engkau ya. Sebab matamu mengawasi segala, matamu ada di mana-mana. Kita kesediaan Bapak Yesus yang tunduk berdua buat firman Tuhan.